السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini, masjidnya Allah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah jadikan duduknya kita di sini bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda nantinya, ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hari ini insyaallah taala kita akan masuki hadis ke-6. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih yang diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim. Bahkan hadis yang sangat sahih, muttafaqun alaih. Kita baca hadisnya. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya. Kalau radhiyallahu anhuma berarti yang sahabat siapa? Radhiyallahu anhuma, yang sahabat siapa? Kok bingungan tuh, Masya Allah. Belum makan siang kan ya, Masya Allah. Kalau yang radhiyallahu anhu, satu hu, sahabat ini. Kalau anhuma, dua. Siapa saja berarti? Anaknya dan bapaknya. Dua-duanya apa? Sahabat. Radhiyallahu anhum, hum banyak, tiga atau lebih dari tiga. Nah, ini dua, radhiyallahu anhuma. Berarti An-Nu'man sahabat, kemudian Bashir ayahnya Nu'man juga sahabat. Kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi suku Ansar nih, ikhwan. Kaum Ansar dari suku Khazraj. Ansar kan ada dua ya, ada Aus dan Khazraj, yang aslinya keduanya ini sebenarnya satu nenek moyang, tapi terlibat perang saudara selama 120 tahun lamanya kurang lebih, dan selesainya perang saudara antara suku Aus dan Khazraj ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Selesai. Ini Islam, ikhwan, agama rahmat luar biasa, Masya Allah. Nah, An-Nu'man bin Bashir ini di antara anak yang lahir awal-awal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Beliau disebutkan lahir tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nu'man ibn Bashir ini umurnya baru 8 tahun kurang lebih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan di tahun 10 Hijriyah kurang lebih. Jadi umurnya baru 8 tahun. Tapi beliau Nu'man ibn Bashir meriwayatkan hadis ini, menyebutkan hadis ini bukan ketika kecil tapi ketika besar. Baru kemudian beliau meriwayatkan hadis ini, dan ini diterima oleh ulama hadis. Dan yang seperti ini diterima oleh ulama
ulama hadis karena beliau mendengarkan hadis ini kecil, tapi beliau meriwayatkannya ketika besar, dan itu ada ilmu tersendiri dalam ulama hadis itu masalah itu. Kemudian kita lanjutkan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara keduanya ini ada perkara yang samar, ada perkara yang syubhat. Halal atau haram nih, syubhat, samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Berarti perkara yang samar, yang tengah-tengah ini, yang syubhat, tidak semua orang mengetahui, ikhwan. Para ulama menyebutkan al-ulama ar-rasikhuna fil ilm, para ulama yang kokoh keilmuannya. Nah, ini yang tahu nih, ini perkara samar nih, ini perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia ternyata tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Subhanallah. Lihat, nanti kita jelaskan ini. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kenapa? Kok menjaga agama dan kehormatan? Ini nih jawabannya. Karena barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, biasanya dia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi, seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya itu di perbatasan. Ada kotak nih, padang rumput. Di tengah masih banyak, tapi dia menggembalakannya di mana? Di perbatasan, di ujung-ujung. Kan itu sangat riskan kambingnya memakan rumput di luar dari pekarangannya, betul ya? Itu syubhat tuh, ikhwan. Perkara syubhat. Yang halal jelas di dalam, yang haram jelas di dalam, yang syubhat ini yang ini nih. Yang apa? Kotaknya nih, garisnya. Makanya nggak kebanyakan manusia mengetahui, nggak banyak manusia mengetahui kecuali orang yang punya ilmu, bahkan ilmu yang kokoh di dalamnya. Nah, yang menarik lanjutannya, ala wa inna malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah, setiap raja itu pasti punya batas wilayah, dan ketahuilah batasan Allah itu adalah yang Allah haramkan, hududullah. Batasan Allah itu yang Allah haramkan, nggak boleh kita melanggar batasan Allah. Berarti kita melanggar sesuatu yang haram, sama seperti kotak tadi. Melanggar ini haram kita masuknya. Yang halal jelas di dalam, yang haram jelas di luar. Nah, yang perbatasan ini yang kacau nih. Banyak manusia yang tasahul, mutasahilin, menggampang-gampangkan perkara yang syubhat ini nih. Kalau orang sudah bermudah-mudahan dari perkara yang syubhat, Rasul mengatakan faqad waqa'a fil haram, maka biasanya dia akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Nah, jangan pernah bermudah-mudahan masalah syubhat, ikhwan. Akan syubhat, nggak ada. Para ulama salaf terdahulu mengatakan apa? Di antara ayahnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan seterusnya, tidak ada satu sedikit pun harta yang syubhat yang aku masukkan di dalam mencari nafkahku ketika aku berikan kepada anak dan istriku. Jadinya Imam Syafi'i itu, ikhwan. Jadinya Imam Bukhari itu. Yang penting pada antum nih, terutama para laki-laki nih, hati-hati nih. Ketika mencari ma'isyah di atas muka bumi ini, terkadang seorang manusia khilaf, lalai. Yang penting dia dapatkan dunialah. Salah ini, ikhwan. Bukan yang penting dapatkan dunia, harusnya di kepala kita yang penting ridha Allah di situ. Kalau hanya dapatkan dunia, apa bedanya sama orang-orang kafir? Dunia ini surga bagi mereka memang, subhanallah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan mereka orang-orang kafir tidak mengetahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya
Mereka hanya tahu zahir kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan kepada kehidupan akhirat mereka sangat lalai. Subhanallah. Mereka sangat lalai. Orang kafir, orang muslim nggak bisa seperti ini. Nah, lihat setelah Rasul SAW menyebutkan tentang halal, yang haram, yang syubhat, kemudian Rasul menganalogikan bahwa setiap raja itu pasti punya batas wilayah. Nah, batasan Allah ini adalah yang Allah haramkan. Gak boleh kita melanggar batasan Allah tersebut. Karena kita telah durhaka ketika melanggar batasan Allah tersebut. Lanjutan hadisnya ya ikhwan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik akan menjadikan seluruh tubuhnya itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini buruk akan menjadikan seluruhnya buruk. Subhanallah. Ini menarik nih, nanti kita jelaskan. Di awal hadis Rasul menjelaskan tentang halal, haram, syubhat. Di akhir hadis Rasul menjelaskan tentang apa? Hati. Ini nyambung ini ikhwan. Yang pertama ikhwan, faedah dari hadis ini sangat luar biasa banyaknya. Ada 3 hukum yang disebutkan dalam hadis ini. Halal, haram, dan syubhat. Sesuatu yang halal jelas. Betul ya? Sesuatu yang halal jelas. Contoh, makanan, minuman yang halal. Kemudian apa? Cara perdagangan yang halal. Kan gitu. Pakaian misalnya yang halal. Jelas. Allah dan Rasul telah jelaskan. Kenapa? Karena agama Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Sesuatu yang telah sempurna, nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan, kan gitu. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah jelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan, ini nih yang halal nih, jelas. Begitu juga yang haram, Allah juga jelaskan tuh. Daging babi, betul ya, darah, sutra bagi laki-laki, dan seterusnya. Allah telah jelaskan, yang halal jelas, yang haram pun jelas, sudah jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Bagaimana tentang Rasul meninggalkan para sahabat dengan dalam keadaan terang benderang, jelas. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam suatu keadaan yang terang benderang. Islam terang benderang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara buang hajat, apakah mungkin Rasul enggak ajarkan ini halal, ini haram? Mustahil. Betul ya? Cara buang hajat diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana cara buang air kecil, bagaimana yang tidak boleh, seterusnya. Diajarkan dalam Islam. Makanya Rasul mengatakan, taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian wahai para sahabatku dalam keadaan putih terang benderang tuh, jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Agama Islam sempurna luar biasa. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali pasti akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Dia tahu nih ini halal, ini haram. Dia berpaling dari itu. Gak ada urusan mau halal, mau haram, hantam. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini persis seperti yang disinyalir oleh Nabi SAW, ikhwan. Sayati 'alan nasi zamanun la yubali bihil mar'u min aina akhadhal mal, amin halal, amin haram. Pasti akan datang suatu zaman, suatu masa di mana manusia tidak pernah memikirkan dari mana dia dapatkan hartanya, halal ataupun haram, hantam. Hati-hati ikhwan. Hati-hati, subhanallah. Kita hidup di atas muka bumi ini gak lama. Kalau kita menggadaikan akhirat kita hanya untuk mendapatkan sedikit dunia, Allahu Akbar. Nyeselnya bukan main nanti di akhirat ya ikhwan. Karena Allah Azza wa Jalla menamakan di antara yaumul qiyamah yaumul hasrah, hari penyesalan. Kenapa? Karena pasti akan ada nanti di hari kiamat itu orang-orang yang menyesal dengan penyesalan luar biasa. Kenapa? Salah dulu di dunia. Contohnya ini. Tahu dia ini halal, ini haram, tahu. Tapi nggak ada keinginan untuk menjauhi sesuatu yang haram. Terobos saya, yang penting dapatkan dunia sudah. La ilaha illallah.
Hati-hati nih ikhwan, subhanallahil azim. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan yang menarik yang ketiga nih, wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, antara keduanya itu ada perkara yang syubhat. Ada perkara yang syubhat. Yang enggak semua orang mengetahui perkara syubhat ini. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Contoh, makan daging dhab. Tahu antum dhab? Dhab tahu? Nggak tahu kan? Dhab ini kalau kita lihat secara fisik dan wajahnya sama seperti biawak. Dan biawak hukumnya haram. Makannya bangkai dan seterusnya kan gitu, karnivor. Tapi dhab ini hukumnya halal. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat sedang makan dhab, di antaranya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lagi makan dhab dengan nikmatnya luar biasa tuh. Ana sih belum pernah nyobain, katanya enak. Katanya enak. Tapi kalau antum lihat dhabnya, insya Allah kayaknya antum nggak makan, insya Allah. Kalau udah jadi dagingnya mungkin makan. Kalau antum nggak tahu. Khalid bin Walid lagi makan, Rasul kok nggak makan nih? Khalid bin Walid mengatakan kepada Nabi, nanya, ya Rasulullah SAW, aharamun hu? Apakah ini haram Rasulullah? Engkau nggak makan, ini haram nih. Rasul mengatakan, la ajidu fi qawmi. Lihat akhlak Nabi SAW. Rasul nggak mengatakan saya Nabi masa makan kadal, nggak ngomong Rasul. Rasulnya mengatakan apa? Ini makanan ini nggak aku temukan di kaumku. Ini penduduk Madinah biasa makan ini dan sebagainya. Makanan ini nggak aku temukan di kaumku. Aku nggak biasa makan ini maksudnya. Tapi Rasul SAW memberikan takrir, persetujuan kepada para sahabat, nggak mengatakan nggak boleh ini haram, enggak. Kalau haram pasti disampaikan oleh Nabi, betul ya? Tapi Rasul membiarkan. Makanya tidak semua orang yang mengetahui ini dhab ini halal atau haram nih. Kalau orang nggak tahu ilmunya, dia ngelihat sama dengan biawak nih, haram nih. Padahal dhab ini makannya buah-buahan, rumputan, ada di gurun biasanya. Contoh yang lebih jelas lagi, daging buaya. Pernah makan itu? Kalau antum melihat bagaimana perselisihan ulama tentang ini, wah luar biasa. Dari satu sisi, hewan buaya adalah hewan yang buas, bertaring dan seterusnya. Tapi dari sisi yang lain, buaya hidupnya di air, di laut. Ada yang laut, ada yang sungai kan gitu ya. Dan kita tahu bersama, semua makanan laut apa? Halal. Jadi buaya halal atau haram? Ini yang saya katakan, khilaf kuat ulama masalah ini. Dan ini kata para ulama, di antara yang menjadikan satu perkara itu syubhat, salah satunya ada khilaf yang kuat di antara ulama. Nah, sebagian ulama ada yang menghalalkannya, sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Sehingga kita bingung nih, betul ya? Pak Ustadz, kalau gitu gimana Pak Ustadz? Apa kita ngambil yang enak doang? Enak aja. Nah, bisa seperti itu, betul ya? Biasa kan kita ngambil yang enak aja tuh. Ya sesekali nggak apa-apa cobain daging buaya Pak Ustadz kan gitu. Kalau kita bisa menguatkan kata para ulama, kita punya kapabilitas ilmu untuk bisa menguatkan salah satu pendapat tersebut, silahkan. Ini talibul ilm, hur, bebas. Tapi kalau dia tidak bisa menguatkan, nggak tahu bagaimana cara menguatkan dalil dan seterusnya, maka dia boleh kata para ulama thiqah kepada salah seorang ulama yang dia yakin kepada ulama tersebut. Dengan kata lain, taklid yang mahmudah ini. Taklid yang boleh, karena taklid ini ada dua. Ada taklid yang boleh, ada taklid yang tidak boleh, yang tercelah. Taklid yang boleh ini nih, dia orang awam, nggak tahu bagaimana merajihkan dalil, menguatkan dalil. Saya thiqah sama ulama ini karena saya tahu kapabilitasnya, masya Allah. Selesai, boleh ini. Ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Kalau dia tahu bisa menguatkan, ahsan, ini lebih bagus, masya Allah kan gitu. Tapi tidak boleh hanya dengan hawa nafsu. Kenapa ente menguatkan ini? Oh, ini kan jelas Ustaz dan sebagainya. Atau taklid tadi, taklid madzmumah. Wah, kalau Imam Syafi'i yang ngomong dia pasti benar dah. Gak boleh. Dalam Islam tidak ada satupun manusia yang boleh kita ikuti dari alif sampai ya kecuali Rasul SAW. Dan ini hikmah Allah berjalan, ikhwan.
tidak ada satupun ulama yang tidak ada salahnya. Coba untuk perhatikan. Nggak ada ulama satupun yang tidak ada salahnya. Kalau kita ingin temukan ulama yang nggak ada salahnya, nggak ada. Hatta sekelas 4 imam madhab, ada salahnya disebutkan para ulama, subhanallah. Dan ini hikmah Allah berjalan. Kesalahan mereka kecil dengan kebaikan mereka luar biasa kepada umat. Maka yang kecil ini nggak dianggap jelas. Tapi yang kesalahan ini nggak boleh kita ikutin jelas. Nah, ini Islam mengagungkan dalil, bukan fanatik kepada ashkhas, kepada perseorangan, kepada golongan, tidak. Tapi wajiban kita ta'zimun nusus, mengagungkan dalil, memuliakan nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan syubhat ini ada 3 jenis. Nah, ini penting nih ikhwan. Jadi kata para ulama, kalau seseorang ingin meninggalkan semua yang dia anggap itu syubhat, silahkan. Tapi kata para ulama, perincian dari syubhat, sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama merinci ada 3 jenis. Yang pertama, sesuatu yang diketahui manusia sebagai barang haram, sesuatu yang diketahui oleh manusia menjadi barang haram, namun mereka ragu apakah pengharamannya ini masih berlaku atau tidak. Ini yang pertama. Sesuatu yang diketahui manusia, ini barang haram nih, diketahui manusia ini barang haram, tapi mereka ragu nih, keharamannya ini masih berlaku atau tidak. Nah, maka yang pertama ini kata para ulama, hukumnya haram sampai diketahui dan diyakini kehalalannya. Karena hukum asalnya tadi apa? Haram. Hukumnya haram sampai diketahui dan diyakini kehalalannya. Misal ternyata kita enggak nih, Anda enggak mau karena saya tahu haram. Ternyata ada dalil yang memalingkan itu. Oh, ada dalilnya ternyata nih. Nah, ini kan diketahui dan diyakini apa? Kehalalannya. Ini yang pertama. Jadi sebagian ulama tidak memukul rata, pokoknya syubhat jauhin sejauh-jauhnya, enggak. Ada sebagian ulama yang merinci tentang masalah ini. Ada sebagian ulama yang udah kalau syubhat tinggalinlah, itu lebih ahsan. Dan itu lebih wara'. Apa itu wara'? Ada yang tahu? Apa itu wara'? Meninggalkan segala sesuatu yang ditakutkan ada madaratnya di negeri akhirat. Itu wara'. Ini belum tentu haram, tapi saya nggak lakuin lah. Kenapa? Saya takut ketika saya lakukan ini ada madaratnya di negeri akhirat. Ini wara'. Nah. Yang kedua, sesuatu yang halal. Kalau tadi sesuatu yang hukum asalnya manusia tahu ini haram. Kalau ini yang kedua halal. Sesuatu yang halal lalu diragukan keharamannya. Ini kebalikan berarti nih. Sesuatu yang halal kemudian diragukan keharamannya. Berarti hukum asalnya apa ini? Halal, mubah. Mubah atau halal kecuali diketahui dan diyakini keharamannya. Kebalikan yang tadi berarti. Tiba-tiba ada satu dalil, oh ini nggak boleh, ini dalil jelas. Ah, baru tinggalkan kan kita. Tapi hukum asalnya apa? Halal. Yang ketiga, nah, sesuatu yang diragukan apakah halal atau haram. Ragu nih. Nah, syubhat biasanya yang ketiga nih, kawan. Kalau yang satu, yang kedua biasanya banyak ulama yang faham, banyak ulama yang istilahnya, banyak orang yang mengetahuinya. Yang ketiga ini nih biasanya, sesuatu yang diragukan apakah halal atau haram dan kemungkinan ini sama kuatnya. Jadi 50-50. Halal haram 50-50. Ini baru nih yang kata Nabi SAW tadi apa? Barang siapa yang meninggalkan syubhat, dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Ini yang ketiga nih. Kalau yang satu ya jelas tinggalkan karena hukum asalnya haram. Kalau yang kedua ya mubah, halal, kecuali datang dalil yang mengharamkan. Kalau yang ketiga, yang 50-50 nih, nggak tahu saya. Dan nggak tahu ini bisa macam-macam ya ikhwan ya. Bisa ilmunya belum sampai kepadanya kan gitu. Atau tadi saya katakan ada perselisihan kuat di antara ulama, saya lebih aman tinggalin lah kan gitu ya.
dia nggak bisa menguatkan satu dengan yang lain, silahkan. Nah ini yang ketiga ini yang kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Kenapa? Karena ketika biasanya seseorang selalu bermudah-mudahan dalam sesuatu yang ketiga ini, faqad waqa'a fil haram, sedikit-sedikit akan mengantarkannya ke dalam sesuatu yang haram. Allahu Akbar, subhanallah. Ini Islam ya kawan. Makanya Islam ini ada satu kaidah, saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah, menutup segala perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang haram, ditutup dalam Islam. Allah mengatakan apa? La taqrabuz zina. Bukan la taf'aluz zina, jangan kalian lakukan zina, enggak. Jangan kalian dekati zina. Berarti apa? Seluruh perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada perzinahan diharamkan dalam Islam. Khalwat laki-laki perempuan yang bukan mahram, pacaran, betul ya? Khalwat ini bukan cuma ketemu ya, sekarang bisa khalwat lewat apa? Jari nih, betul ya? Khalwat asyik, subhanallah, itu khalwat berduaan lagi bukan mahram. Dan seterusnya. Itu preventif agama Islam itu, saddud dzari'ah. Karena ketika seseorang tidak ada ini nih, nggak ada preventifnya di dalam agamanya, maka biasanya dia akan tercerbur ke dalam sesuatu yang haram, subhanallah. Inilah yang menjadi hujjah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika zaman beliau mengatakan apa? Tidak boleh ada orang dagang di pasar kecuali dia tahu tentang fikih muamalah maliyah. Jadi kalau kita praktekkan perkataan Umar sekarang, antum nggak boleh dagang garam kecuali antum belajar fikih muamalah maliyah. Kenapa? Apa kata Umar? Karena pasti dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Ya, Umar mengatakan karena pasti dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram karena nggak berilmu. Oh ini nggak boleh ternyata, baru tahu setelahnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kalau kulihat intinya adalah kita harus berhati-hati dalam menyikapi perkara-perkara yang masih meragukan ini nih. Perkara yang syubhat ini. Dan berdoa, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi dari perkara yang haram dan juga perkara yang syubhat ini nih, yang meragukan di dalam agama. Karena ini masalah bersangkutan masalah agama dan kehormatan seseorang. Subhanallah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang saya katakan tadi. Di antara yang bisa kita ambil dari hadis ini fawaidnya, faidahnya ada banyak luar biasa, bisa pilihkan saja, enggak semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis tentang hati. Di awal hadis tentang halal, haram, syubhat, di akhir hadis tentang hati manusia. Hati manusia kata Nabi SAW itu ibarat malikul a'dha, rajanya anggota tubuh. Kalau rajanya sudah hancur, sudah rusak, maka pengawalnya semua juga akan habis, selesai. Yang menarik ini subhanallah, dari banyak ulama mengatakan ini luar biasa nih kawan. Para ulama mengatakan ketika Rasul mengawali hadis ini dengan perkara yang halal, haram dan syubhat, kemudian mengakhiri hadis ini dengan sesuatu dengan perkara hati, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang halal, haram ataupun syubhat sangat berpengaruh kepada kebersihan hati manusia. Antum jangan harapkan antum dapatkan qalbun salim kalau antum melanggar larangan Allah tabaraka wa taala. Jangan pernah kita kemudian berharap Allah akan jadikan kita hati yang bersih, yang selamat dan seterusnya, kalau ternyata kita tidak pernah memperdulikan halal dan haram dalam kehidupan kita. Perhatikan nih ikhwan, subhanallah, ini penting luar biasa nih. Kenapa? Karena dosa ini pasti akan menjadikan hati kita gelap. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan ayat 14 itu kan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah, apa yang mereka kerjakan itu telah menjadikan hati mereka tertutup. Bayangkan, terkunci mati.
gembok. Dari mana itu? Tidak lain tidak bukan dari perbuatan dosa, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berbuat dosa, titik hitam. Berbuat dosa, titik hitam. Berbuat dosa, titik hitam. Terus. Melanggar sesuatu yang haram, bermudah-mudahan dari perkara yang syubhat yang ketiga tuh, yang nggak tahu 50-50, bermudah-mudahan hati-hati. Berpengaruh kepada hati manusia. Dan ingat ya ikhwan, hanya satu jenis hati yang Allah akan selamatkan nanti di hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat. Kapan itu? Yaumul qiyamah. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan satu jenis hati ini. Enggak ada yang kedua, enggak ada yang ketiga, enggak ada yang keempat, enggak ada yang selanjutnya. Cuma satu. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Allah Azza wa Jalla telah berikan qalbun salim ini kepada kita atau tidak, ikhwan? Kalau seseorang tidak pernah memperdulikan halal, haram, syubhat, hantam, yang penting didapatkan dunia, yang penting dipuaskan hawa nafsunya, jangan kaget loh ternyata ketika ibadah sulit merasakan kehusyuan, kan gitu. Jangan kaget kalau mata ini sulit menangis karena takut kepada Allah. Jangan kaget ketika disebutkan surga dan neraka, nggak ada rasa takut sama sekali itu. Jangan kaget ketika di hadapan kita ada jenazah, kita masih bisa ketawa. Kenapa? Nih, kematian hatinya, atau minimal berpenyakit hatinya tersebut. Dan bisa jadi karena ini, diantara sebabnya ini, ada banyak sebabnya, diantaranya ini. Tidak pernah memperdulikan dalam hidupnya halal, haram, syubhat, yang menjadikan hatinya tersebut terkena fitnah, terkena titik hitam terus luar biasa, yang menggelapkan hatinya sehingga orang tersebut nggak tahu mana perkara yang ma'ruf, mana perkara yang mungkar. Illa usyriba ma bihi hawahu, kecuali dia hanya mengikuti hawa nafsu buruknya semata. Itu doang sudah. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebagaimana kita ketahui bersama ikhwan, kalau hati sudah buruk, Rasul mengatakan tadi apa? Akan mempengaruhi seluruh anggota tubuhnya buruk. Ibadah malas, kan gitu. Melaksanakan ibadah juga mungkin hanya menggugurkan kewajiban, bukan sebuah kebutuhan, kan gitu. Dan seterusnya ikhwan. Yang lebih parah adalah Allah Azza wa Jalla akan berikan kegelapan pada hatinya, kegelapan pada dunianya, kegelapan pada kuburnya, dan kegelapan pada akhiratnya nanti. Bayangkan ikhwan. Jadi hadis ini bukan perkara main-main ikhwan. Karena banyak orang menyepelekan tentang halal, haram, syubhat dalam dunia ini nih. Betul ya? Yang penting saya dapat dunia Pak Ustadz lah. Yang haram aja susah Pak Ustadz, apalagi yang halal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa lama antum hidup di sini? 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, mati ujung-ujungnya, kan gitu ya. Dan gak ada umat Muhammad segitu tuh, jarang maksudnya. A'maru ummati baina 60 wa 70, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. 60, 70, 60, 70 meninggal. Dan sedikit melampaui itu. Apakah kita mau tukar kehidupan yang abadi di sana di akhirat dengan kehidupan yang sementara semu di sini hanya untuk dapatkan sedikit kenikmatan dunia doang, ya kawan? Apakah itu orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu orang yang mengejar sesuatu yang pasti, itu orang cerdas tuh baru. Antum yakin mati? Yakin Pak Ustadz. Apa persiapan antum untuk mengejar sesuatu yang pasti ini? Kan gitu. Kalau dunia dikejar luar biasa, Masya Allah. Padahal belum yakin, belum tahu bisa dapat apa enggak, tapi usaha, kan gitu ya. Silahkan. Tapi ini sesuatu yang pasti nih, Juan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa orang yang cerdas, siapa orang yang jenius, Rasul tidak mengatakan orang yang IQ-nya tinggi luar biasa, yang bisa bikin strategi perang hebat, bukan itu yang Rasul katakan. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk alam setelah kematian. Ulaikal akiyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang jenius. Allahu Akbar. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang pasti. Kenapa saya sampaikan ini, Juan? Karena muyul kecenderungan hati kita pasti lebih cinta kepada dunia. Karena kita hidup di dunia. Mata kita ngelihat dunia, betul ya? Bahkan kita sudah merasakan kenikmatan dunia. Kalau seseorang tidak terus-menerus memaksa dirinya untuk mencintai akhirat, kalah pasti akhiratnya. Perhatikan ini baik-baik ya ikhwan, subhanallah. Halal, haram, syubhat itu pasti berpengaruh kepada hati manusia.
pasti berpengaruh kepada hati manusia, subhanallah. Ini yang menjadikan Nabi SAW menyebutkan di akhir hadis ini tentang hati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, para ulama mengungkapkan baiknya hati dengan istilah beberapa ini nih. Bagusnya hati, baiknya hati disebutkan oleh para ulama beberapa istilah ini nih. Yang pertama, yang dimaksud baiknya hati di sini adalah rasa takut kepada Allah dan siksa Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau orang baik, hatinya baik, pasti dia punya ini nih. Punya rasa takut kepada Allah dan juga siksa Allah, neraka Allah. Itu pasti, ikhwan. Ini yang pertama. Baiknya hati seseorang itu pasti apa? Mempunyai rasa takut kepada Allah dan siksanya. Yang kedua, yang dimaksud dengan niat yang ikhlas karena Allah, ia tidak melangkahkan diri dalam ibadah melainkan dengan niat taqarrub kepada Allah. Nah, dengan niat taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak melangkahkan dirinya di atas muka bumi ini, melainkan niatnya selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Yang dilarang kemaksiatan, dan itu untuk mencari ridha Allah, jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksud adalah rasa cinta, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada ketaatan dan juga kepada waliullah, kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah, ini yang terakhir yang disebutkan para ulama tentang baiknya hati. Istilah baiknya hati, para ulama mendefinisikannya berbeda nih. Ada yang mengatakan rasa takut kepada Allah dan siksanya. Ada yang mengatakan niat ikhlas kepada Allah dengan melangkahkan dirinya, dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangannya, dengan mencari ridhanya. Nah, ada yang mengatakan rasa cinta kepada Allah dan mencintai ketaatan dan juga wali-wali Allah. Nah, ini hadis yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dibawakan dalam kitab Hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Ini secara singkat jelas ya. Kita nggak bisa jelaskan secara panjang lebar luar biasa, tapi ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kehidupan kita agar kita selalu berhati-hati hidup di atas muka bumi ini. Sebagaimana ada satu jalan, yang jalan tersebut banyak duri, banyak kerikil, banyak paku, kita pasti akan berhati-hati jalannya. Dan itulah takwa, ya ikhwan. Dan itulah takwa, ketika kita berjalan di atas muka bumi ini dengan hati-hati. Hati-hati terjerumus ke dalam sesuatu yang haram nantinya. Ketika kaki kita menginjak sesuatu yang memadaratkan diri kita, dan itu bahaya jelas. Dan itulah takwa kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan satu sebelum saya tutup. Masih ada 2 menit. Atau habis? Nah, ada sebagian ulama memang mengatakan tentang hewan barmaiyah. Sebagian ulama menamakan hewan barmaiyah. Barmaiyah ini sebagian ulama mengatakan hewan yang bisa hidup di 2 alam. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat sebagian ulama ini agak marjuh, agak lemah. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, biasanya tidak ada hewan yang bisa hidup di 2 alam secara benar-benar jelas. Maksudnya apa? Dia bisa benar di laut, bisa di darat, tapi terkadang kalau lama salah satu di satu tempat itu bisa mati, kan gitu. Misal satu hewan hidupnya aslinya di laut, dia bisa ke darat, tapi kalau lama kelamaan di darat dia bisa mati, atau sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting, tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan hewan, kalau memang ada hewan seperti ini hukumnya haram. Adapun seperti tadi katak, bisa-bisa kan itu ya. Maka ini bukan karena hidup di 2 alam, tapi ini karena semua hewan yang dilarang dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya haram. Katak itu kenapa nggak boleh dibunuh? Karena suaranya itu tasbih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hewan yang dilarang dibunuh. Adapun hewan yang disuruh dibunuh, contoh, hatta itu di tanah haram. Burung gagak kan gitu, burung surat,
dan seterusnya disebutkan para ulama oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini pun haram. Jadi hewan yang dilarang untuk dibunuh dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh ini haram. Jadi kurang lebih ada 15 kaidah disebutkan para ulama. Tapi dari 15 kaidah tersebut kata para ulama tidak ada satupun dalil yang sahih dan sharih yang menyatakan hewan yang bisa hidup di dua alam itu hukumnya haram. Tapi pendapat ulama ada betul sahih, tapi tidak ada dalil yang mendukung tentang pendapat ini. Wallahu a'lam bishawab. Pas, Masya Allah jam 1. Itu mungkin saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.